Semangat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Suprit Favorit Halawa. Saya biasa dipanggil Forit. Saya salah seorang mahasiswa pasca sarjana di Institut Setiami. Saya mengambil jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya yang pernah saya bahas, yaitu dengan judul kepemimpinan efektif. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya agar konten ini menjadi konten yang bermanfaat untuk kita semua. Banyaknya pertentangan dan ketidaksepahaman yang terjadi dalam masyarakat pada saat ini menimbulkan krisis kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena semakin langkanya kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Orang menjadi cenderung untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin anggotanya dengan gaya kepemimpinannya masing-masing, sehingga orang yang dipimpin patuh dan mau melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya. Memimpin anggotanya dalam hal ini dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, di mana gaya kepemimpinan yang efektif adalah mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan, memikul tanggung jawab atas akibat dan risiko yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Pemimpin terbagi menjadi dua, yaitu pemimpin struktural dan pemimpin relasional. Apa perbedaan keduanya? Pemimpin struktural adalah pemimpin yang dipilih, dibayar, dan diseleksi, serta memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk mengelola sumber daya tertentu demi mencapai tujuan yang dibebankan kepadanya. Contohnya yaitu pemimpin sebagai manajer atau ketua divisi. Pemimpin relasional adalah pemimpin atau orang yang aktif terlibat dalam timnya, memiliki ide-ide inovatif, dan memiliki inisiatif untuk membuat perubahan positif. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pemimpin struktural. Dalam hal ini yaitu pemimpin sebagai manajer. Pemimpin sebagai manajer harus memiliki 4 kriteria atau kemampuan berikut. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Dan yang keempat yaitu seorang pemimpin atau pemimpin sebagai manajer memiliki kemampuan memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir, sehingga mampu melakukan analogi untuk leadership. Sedangkan otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan perhitungan dan kontrol. Pemimpin sebagai manajer seharusnya memiliki wewenang dan kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan ini dapat digunakan pada saat bekerja bersama dengan orang lain, atau dapat juga digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau memperkuat organisasi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang melibatkan interaksi sosial antara beberapa pihak. Sedangkan wewenang adalah suatu kekuasaan atau hak untuk bertindak untuk memerintah orang lain. Dalam hal ini adalah bawahan. Unsur-unsur yang terdapat dalam wewenang yang pertama yaitu wewenang itu ditanamkan pada posisi seseorang. Yang kedua, wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Yang ketiga, wewenang digunakan secara vertikal, mengalir dari atas ke bawah atau dari pimpinan ke bawahannya. Kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada pemimpin sebagai manajer dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemauan dan kemampuan tingkat kedewasaan bawahan yang dimilikinya. Kemauan dan kemampuan bawahan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua yaitu ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Yang ketiga,
Ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Dan yang keempat yaitu ada bawahan yang mau dan mampu. Mengatur orang terkadang sulit dan terkadang juga mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena orang yang diatur dan orang yang mengatur memiliki pendapat, pengalaman, kematangan jiwa, serta kemampuan dan kemampuan yang berbeda dalam menghadapi situasi tertentu. Dan gaya kepemimpinan efektif adalah gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahan. Dan keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila ia mampu mengidentifikasi tingkat kedewasaan individu maupun kelompok yang hendak ia pengaruhi dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti konten ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah like, komen, subscribe, dan sudah di-share ke teman-temannya. Terima kasih dan semoga konten ini menjadi konten yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi dan see you again.